Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أيضًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَعْذُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَعْذُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pelajarilah hidangan dari Allah itu sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing. Para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada program kajian Ulumul Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran yang tentunya merupakan sesuatu yang wajib buat kita, di mana Ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang melihat Al-Quran dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam permasalahan-permasalahan, sehingga kita dapat memahami Al-Quran lebih luas lagi, di mana telah kita pelajari sebelumnya
mengenai definisi Al-Quran, juga nama-nama Al-Quran, di mana Al-Quran mempunyai beberapa nama, di antaranya adalah dengan nama Al-Quran, dengan nama Al-Kitab, Al-Furqan, At-Tanzil, Al-Dzikr, dan lain-lain. Sebelum kita lanjutkan, mari kita renungkan bahwa untuk mendapatkan wahyu Al-Quran tidak mudah. Merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, yaitu tatkala sosok pemuda ketika itu melihat bangsa Arab banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari berbagai macam masalah, dari akidah, dari syariah, dari moralitas. Ketika itu bangsa Arab mengalami kerusakan. Kemudian sang pemuda ini merenung, bertahanus di Gua Hira untuk mencari hakikat kebenaran hidup. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bahkan dalam literatur sampai 7 Ramadan. Tatkala itu baru turun ayat, hanya 5 ayat pendek. Ini adalah sebuah perjuangan sejarah tentang Al-Quran. Untuk mendapatkannya tidak mudah. Kemudian kita juga ketahui periode Mekah Al-Quran berangsur-angsur turun sekitar 13 tahun. Dan di Madinah sekitar 10 tahun. Al-Quran turun sekitar 23 tahun. Ini tentunya masa yang sangat panjang, yang cukup panjang. Oleh sebab itu kita sebagai muslim tentunya patut kita merenung, patut kita memikirkan tentang Al-Quran ini. Jangan sampai Al-Quran yang sudah didapatkan kita abaikan, kita cukaikan, kita masa bodohkan. Di mana menyambung bahwa Al-Quran dengan nama Al-Quran, sebelumnya telah kita bahas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk menuju jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang melakukan soleh, amal soleh, bahwa mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat 9. Kemudian Al-Quran juga Allah turunkan menjadi syifa, menjadi obat segala macam penyakit ruhaniah manusia, juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu pada surah Al-Isra ayat 82. Kemudian pada surah Al-Furqan surah 25 ayat 30 dijelaskan bahwa suatu nanti pada hari kiamat nanti, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah padang yang gersang, yang tandus, yang rata, tidak ada pepohonan, tidak ada naungan. Seluruh umat manusia ketika dikumpulkan, ketika itu kebanyakan manusia menderita, mengalami kesulitan, kesusahan. Kenapa? Karena menyesal. Ketika hidup di dunia, banyak bermain-main, lengah, tidak mau mengikuti tata aturan yang Allah berikan kepada manusia. Pada saat itu, ada golongan manusia yang diadukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 30.
Kemudian kita menyambung pada kesempatan kali ini, memperjelas, mempertegas kenapa manusia itu diadukan oleh Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Thaha mulai ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang artinya, dan barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, dari peringatan Allah, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dalam konteks ayat ini dipahami bahwa hidup tanpa Al-Quran, yaitu mengalami kehidupan ma'isyatan dhanka, hidup yang sesak, hidup yang sempit, hidup yang penuh dengan kegelisahan, hidup dengan banyak permasalahan. Juga kita ketahui bahwa dalam Al-Quran sudah diplot, sudah dijelaskan, sudah dipertegas bahwa hidup tanpa Al-Quran, manusia di dalam kegelapan-kegelapan. Kegelapan dalam murka Allah, kegelapan dalam kesesatan, kegelapan dalam siksa api neraka. Itu yang akan didapatkan oleh manusia-manusia yang berpaling daripada Al-Quran Karim. Oleh sebab itu, melalui ayat ini, surah Thaha ini memberikan penjelasan, memberikan informasi kepada kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang beriman kepada Al-Quran. Diingatkan mulai ayat ini bahwa barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, peringatan Allah dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kehidupan baginya adalah kehidupan yang sempit, yang sesak, yang penuh banyak problem. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dilanjutkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkatalah orang-orang yang dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan buta, rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dahulu ketika di dunia aku melihat. Ini sebuah protes, sebuah gambaran daripada Al-Quran yang akan terjadi kemudian hari setelah terjadi kiamat. Para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, qala kadzalika ataska ayatuna fanasdaha. Berfirman Allah, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tetapi kamu melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, dan demikian pun pada hari ini kamu dilupakan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikianlah balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan siksa akhirat itu sangat hebat dan sangat kekal.
Dalam konteks ayat ini tentunya memberikan informasi kepada kita bahwa kita sebagai muslim jangan lupa untuk berupaya, berusaha agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kita berusaha, berupaya agar sedikit banyak kita mengetahui isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Termasuk ayat ini adalah memberikan peringatan kepada kita. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita masa bodoh cuek terhadap Al-Quran. Mari kita pelajari waktu yang Allah berikan kepada kita. Mari kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di samping tentunya kita mengerjakan berbagai macam aktivitas kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan skill kita, sesuai dengan keahlian kita. Tetapi tetap Al-Quran kita prioritaskan untuk kita baca, untuk kita pelajari isi kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi hidup tanpa Al-Quran dalam kegelapan-kegelapan, hidup tanpa Al-Quran dalam keadaan sempit, sesak, penuh gelisah, punya problem. Tetapi dengan kita berupaya memperbanyak membaca Al-Quran, tentunya Allah akan selalu memberikan ketenangan terhadap jiwa kita, kesejukan terhadap pikiran kita. Walaupun tentunya memang kehidupan manusia tidak terlepas daripada problem permasalahan. Tetapi dengan berpegang kepada Al-Quran, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap kita. Kemudian, Allah memberikan jaminan kepada kita semua sebagai muslim, bahwa untuk mempelajari Al-Quran itu mudah, tidak sulit. Yang penting ada kemampuan. Yang penting ada kemauan kita, ada kesungguhan dari kita. Dijelaskan di dalam surah Al-Qamar. Ini pun menyambung, yaitu nama-nama Al-Quran dengan Al-Quran. Dalam konteks ini pun kita tentu memahami beberapa informasi yang diberikan Al-Quran dengan nama Al-Quran itu sendiri. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qamar. Surah 54 diulang sampai 4 kali, yaitu ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan untuk mempelajari Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Fahal mim muddakir. Adakah orang yang mau mempelajarinya? Dalam konteks ini, tentunya walaupun kita bangsa Indonesia dengan berbagai macam suku kita, sementara Al-Quran ini berbahasa Arab, tetapi sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang mau mempelajari Al-Quran baik dari sisi tata cara membacanya maupun isi kandungannya, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan. Ini tentunya sebuah anugerah buat kita. Alhamdulillah, dengan perjuangan Rasulullah SAW mendapatkan kitab suci Al-Quran, kemudian diwariskan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'in, sampailah kepada generasi kita. Ini tentunya sesuatu anugerah yang sangat hebat, anugerah yang sangat luar biasa. Allah berikan kepada kita kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup pedoman kita. Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, baik dari sisi bacaannya maupun dari sisi tulisannya. Ini adalah kekuatan yang sangat hebat, karena ini pun tentunya merupakan upaya-upaya kerja keras yang sangat hebat
oleh Rasulullah, oleh para sahabat, sehingga Al-Quran tetap sampai sekarang masih utuh, tidak ada perubahan sedikit pun. Karena kekuatannya adalah pertama dari sisi bacaan Al-Quran. Dan ini pun tentunya pelajaran buat kita. Untuk kita renungkan, apakah kita sudah berupaya, berusaha untuk membacakan Al-Quran di hadapan guru-guru Al-Quran yang disebut dengan talaqi dan musyafahah, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan guru-guru Al-Quran. Mungkin setiap pertemuan kita hanya membaca 1 lembar ataupun 2 lembar, tetapi saat itu bacaannya diperbaiki, bacaannya dibetulkan, termasuk dituntut wakaf ibtidanya. Di mana ketika wakaf, ketika berhenti, di mana ketika kita memulai. Karena pada dasarnya yang menjadi prinsip adalah wakaf dan ibtidah harus sama. Ketika wakaf yang tam, yang sempurna, maka ibtidahnya pun harus sempurna. Ini adalah upaya-upaya kita. Kita bacakan mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, beberapa halaman kita bacaan. Ini adalah upaya-upaya kita, usaha-usaha kita agar betul-betul Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Ini maka harus kita upayakan bahwa sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Al-Qur'an tentunya, mari kita pelajari Al-Qur'annya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan untuk Al-Qur'an ini dipelajari. Maka upaya-upaya kita tentunya harus kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang banyak tentunya kemudahan, berbagai macam metode lahir, berbagai cara belajar juga banyak terbit. Itu adalah kemudahan-kemudahan, tinggal upaya kitanya mau atau tidak. Apalagi dalam ayat ini, dalam surah Thaha ini, sebuah ancaman yang hebat. Bayangkan ya, kalau kita hidup dalam keadaan sempit, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apa-apa, itu sebuah masalah tentunya. Oleh sebab itu, melalui ayat-ayat ini, patut kita renungkan bagaimana agar kita setiap hari meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya beberapa halaman, hanya beberapa lembar, tetapi kewajiban buat kita untuk mempelajarinya, untuk membacakan. Kita buat sebuah program buat kita pribadi. Kapan meluangkan waktu untuk membaca Quran, kapan meluangkan waktu untuk mempelajari isi kandungan Quran. Sebagai contoh sederhana, tentunya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang ngatur waktu adalah kita, yang punya waktu adalah kita, yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan. Mungkin yang bekerjanya santai, habis subuh, baca Quran dulu terlebih dahulu. Ya, beberapa halaman khusus untuk membaca Al-Quran. Kemudian, ketika menjelang istirahat untuk tidur, maka baca secara istiqomah, baca secara rutin 1-2 ayat dari Al-Quran, kemudian baca terjemahnya, baca tafsirnya, sehingga kita pun mempunyai wawasan yang luas. Termasuk misalkan selesai surah Al-Baqarah kita baca terjemahnya, apalagi kita baca tafsirnya, itu wawasan kita sangat luas. Sudah keliling dunia. Kita tahu Mesir,
Kita tahu Mekah, kita tahu Madinah, kita tahu Palestina. Kita juga tahu akhirat. Kita tahu kewajiban-kewajiban kita. Kita tahu juga tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita juga tahu ciri-ciri orang yang munafik, ciri orang kafir. Itu semua tertuang di dalam surah Al-Baqarah. Itu salah satu contoh. Betapa luasnya kitab suci Al-Quran. Luangkan waktu. Membuat program kehidupan sehari-hari kita. Sebagai contoh tadi, habis sholat subuh, setelah berzikir, berdoa kepada Allah SWT, maka luangkan secara khusus baca Quran. Walaupun mungkin hanya 2 lembar, atau sampai 5 lembar, atau juga dengan sistem cicilan, mengikuti sholat 5 waktu. Ini adalah siklus kehidupan kita yang akan terbebas daripada aduan Rasulullah SAW, yang akan terbebas daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka luangkan waktu dengan metode yang sederhana. Habis sholat 5 waktu, kita baca 1 lembar, 2 lembar ayat Al-Quran. Subhanallah. Kalau ini semua bisa kita lakukan secara bersama, setiap muslim membiasakan untuk membaca Al-Quran. Kalau 1 lembar kita baca setelah sholat 5 waktu, berarti 1 hari itu kita membaca 5 lembar. Dalam konteks ini berarti setiap 2 bulan kita bisa mengkhatamkan Quran. Apalagi kita rajin. Setiap sholat 5 waktu kita baca 2 lembar daripada Al-Quran. Maka berarti 1 hari 1 juz. Berarti setiap bulan kita khatam Quran. Ini adalah konsep teori yang sederhana. Tetapi apabila kita laksanakan, apa kita jalankan, tentunya akan banyak sekali manfaatnya buat diri kita. Mendapatkan pahala yang banyak daripada bacaan Al-Quran Karim. Mendapatkan ketenangan hati kita, jiwa kita menjadi tentram dengan baca Al-Quran. Kemudian kita pun tentunya dituntun memulai ayat Al-Quran ini. Kita tahu tentang kehidupan. Kita tahu tentang etika kehidupan. Kita tahu tentang konsep hidup. Karena begitu sangat jelas di dalam Al-Quran. Salah satu contoh konsep Al-Quran mengajarkan, dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini dengan cara halalan thayyiban, dengan cara yang baik, lagi thayyib, bergizi, dengan cara yang halal, dengan cara yang sah, dengan cara yang baik. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa. Apabila konsep ayat ini dipraktekkan, tentunya tidak akan terjadi saling tipu, menipu, saling merugikan, saling merampas hak orang lain. Ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan Al-Quran. Saling hormat menghormati, timbul saling sayang menyayangi. Juga diperjelas lagi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dalam konteks ini tentunya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah salah satu pengikut syaitan. Sebagai contoh, melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak halal, menipu orang, mengambil harta orang,
mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, dengan korupsi misalkan, dengan manipulasi. Nah, ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran. Kembali lagi bahwa jaminan Allah memberikan kemudahan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal bimudzakir. Sungguh telah kami mudahkan terhadap Al-Quran ini. Siapapun yang mau mempelajarinya, terutama kita sebagai muslim tentunya. Mari kita pelajari Al-Quran ini. Kita baca sedikit demi sedikit, kita ulang, khotam lagi, kembali lagi, khotam lagi, kembali lagi baca, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terus menerus. Kehidupan kita siklusnya adalah siklus Qur'ani. Kita renungkan kembali bahwa di zaman Rasulullah SAW, para sahabat giat membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengajarkan, memberikan informasi saat itu, khotamkanlah Al-Quran setiap seminggu sekali. Tidak boleh lebih dari itu. Misalkan 3 hari sekali, jangan. Bisa bayangkan ya, kita renungkan. Di zaman Rasulullah, para sahabat itu setiap minggu sekali khotam Quran. Ini sebuah renungan buat kita. Walaupun tentunya kita tidak memaksakan diri kita untuk itu, tetapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa khotam Quran seminggu sekali, alhamdulillah. Bisa khotam sekali sebulan, alhamdulillah. Bisa khotam 2 bulan sekali juga, alhamdulillah. Itu adalah sebuah upaya buat kita. Karena tadi Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali faedahnya yang akan dapat kita raih, yang akan kita dapatkan. Baik ketika hidup di dunia ini, terlebih kelak di akhirat nanti. Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'ana ma'dzubatullah fata'alamu min ma'dzubatihim mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan dari Allah yang banyak manfaatnya buat kita. Satu huruf dari Al-Quran dikasih satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini berarti kita sebagai muslim memahami ayat-ayat Al-Quran dengan nama Al-Quran ini sebagai sebuah renungan, sebagai sebuah wawasan buat kita bahwa betapa hebatnya kitab suci Al-Quran. Dari sisi nama pun memberikan informasi-informasi yang sangat luar biasa. Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian nanti juga kita akan kaji Al-Quran dengan nama Al-Kitab, Al-Quran dengan nama Al-Furqan, Al-Quran dengan nama At-Tanzil. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Informasi ini tentunya dalam kajian Ummul Quran ini membuka wawasan cakrawala kita agar kita lebih dekat, lebih memahami Al-Quranul Karim. Para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada etika ketika kita akan melalui membaca Al-Quran. Dijelaskan di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah sebuah konsep yang sangat runut, yang sangat fleksibel, yang sangat sistematik. Tadi dalam surah Al-Qamar adalah memberikan penegasan bahwa membaca Al-Quran itu belajarnya diberikan kemudahan. Kemudian ayat 98 surah An-Nahl adalah etika, tata cara. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran,
maka memohon, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya dalam konteks ini, ketika kita memulai membaca Al-Quran, maka mulai dengan memohon perlindungan kepada Allah dengan konteks dalam ayat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini pun kadang-kadang salah dipahami, yaitu dengan terjemahkan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu sebenarnya terjemahan yang kurang pas. Karena dalam literatur yang sebenarnya, ketika kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sudah kuat, sudah paten, sudah Allah backup, sudah Allah lindungi, sudah Allah pelihara. Karena pada hakikatnya kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu maksudnya adalah, ya Allah pelihara, lindungilah, jagalah kami. Jagalah aku daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi ketika kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka tentunya sebuah harapan ketika kita membaca Quran, Allah arahkan, Allah jaga daripada kesalahan-kesalahan membaca. Sehingga tentunya kita akan meraih pahala yang banyak, pahala yang besar daripada manfaat daripada membaca Al-Quran Al-Karim. Inilah beberapa informasi mengenai nama-nama Al-Quran, yaitu dengan Al-Quran dalam arti bahwa ada beberapa ayat khusus yaitu mengandung kata-kata Al-Quran. Ini adalah bagian daripada kajian ulumul Quran. Sedikit demi sedikit mari kita pahami agar benar-benar Al-Quran itu begitu sangat dekat dengan kita. Karena memang Al-Quran itu sendiri sebenarnya tidak jauh daripada kehidupan kita. Bahkan semua kehidupan yang kita lalui, yang kita jalani, termasuk pelaku-pelakunya, semua sudah tergambar dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berupaya mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Otomatis dengan mengenal Al-Quran lebih dekat, kita pun mengenal sosok Rasulullah SAW. Kemudian juga kita mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Al-Quran Karim. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar Radio Rasil dan pemirsa Rasil TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.